para romo, para frater, bruder, suster, bapak-bapak, ibu-ibu prodiakon, dan rekan-rekan muda-mudi dan anak-anak yang seiman dalam Yesus Kristus. Selamat malam dan berkah dalam. Selamat malam, berkah dalam. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama berdoa dan mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya. Namun, perkenankanlah kami memperkenalkan lebih dahulu keluarga kami dengan para pendoa sekalian. Saya, Petrus Widodo, dan Ibu Yulia Partini, dan anak-anak kami biar mengenalkan menyebut namanya sendiri-sendiri. Kami persilahkan. Saya Putranto Widiarko. Saya Maria Indrasari. Saya Marcella Cica Doptalia. Saya Simo. Saya Rini. Saya Monica Kesia. Saya Debril Fadra Sumika. Ya, demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudari seiman dalam Kristus dalam perkenalan kami. Dan kami berada di lingkungan Santo Leo Agung Kendal Growong, Paroki Santo Antonius Muntilan. Demikian kiranya perkenalan kami kepada seluruh pendoa. Marilah kita awali doa kita dengan nyanyian Yesus, lihatlah umatmu, pada puji syukur nomor 337. Puji syukur nomor 337. Yesus,
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita. Para romo, bruder, suster, frater, bapak-bapak, ibu-ibu, dan rekan-rekan muda-mudi dan anak-anak semua. Dalam doa bersama ini akan kami bacakan dari kitab suci. Itu bacaan pertama kita ambil dari Kisah Para Rasul dan Injil Lukas bab 8 ayat 1 sampai dengan 3. Dan inilah yang menjadi bahan perenungan kita agar lebih pantas dalam doa bersama ini kita sadari kelemahan dan ketidaklayakan kita di hadapan Tuhan. Marilah kita mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Rahim mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur padamu karena boleh berhimpun dan berdoa bersama agar bisa lebih dekat dengan Engkau, memuji dan meluhurkan Engkau. Dampingilah kami agar segala karya dan tindakan kami demi memuliakan nama-Mu. Sebab Engkaulah Allah kami yang Maha Kuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang, sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan kita menyanyi Kurnungkan Sabda.
Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana, istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendoa sekalian, kita akan merenungi sejenak tentang bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan ini. Injil ini sangat pendek, tetapi bagi saya sangat menarik perhatian, membuat saya lebih kemudian penasaran, ya. Terutama pada judul perikop Injil ini adalah perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Dalam benak saya sebelum membaca Injil ini, siapa itu perempuan-perempuan itu? Sepengetahuan saya, Yesus sendiri sudah memilih rasul yang jumlahnya 12. Tetapi mengapa perempuan-perempuan ini? Setelah saya membaca Injil ini, ternyata mereka itu adalah Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana, istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan-perempuan lain. Nah, mereka ini sudah diselamatkan oleh Yesus. Mereka ini sakit, mereka ini dikuasai roh jahat. Nah, setelah mereka itu disembuhkan, sudah menjadi orang yang kemudian sehat lagi, layak lagi, hidup sebagaimana layaknya manusia, terutama pada yang disebut Maria Magdalena ini. Ini sangat kelihatan memutar baliknya bagaimana dia yang dikenal sebagai seorang pendosa dan sekarang menjadi pengikut Yesus, mau melayani, mau memberikan bantuan, paling tidak juga bantuan kemanusiaan. Kalau ini disampaikan ya, tidak lama sesudah Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah, dan ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Apakah kita
membayangkan seberapa jauh Yesus bersama murid-muridnya itu berjalan-jalan keliling kota, memasuki desa ke desa. Mungkin tidak diceritakan dalam Injil ini memakan waktu berapa hari. Tapi yang bisa menjadi permenungan kita atau pendalaman kita, tentunya juga tidak hanya berapa lama, jam atau menit ya. Tapi kalau sudah berkeliling kota ini, waktu itu juga berjalan. Jadi tentu membutuhkan waktu yang lama. Hari, berhari-hari, hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Jadi tidak sedikit waktu yang diperlukan. Maka di sini perempuan-perempuan yang melayani Yesus ini adalah suatu tindakan yang katakan berbalas budi. Ya. Bagaimana saya pada waktu itu sakit disembuhkan. Bagaimana waktu itu saya sebagai seorang pendosa dan yang sekarang sudah dibebaskan. Saya yang sebagai orang kerasukan roh-roh jahat sekarang sudah dibebaskan. Maka mereka dapat berbalas budi baik. Dia mau melayani, dia mau membantu, dia juga mengikuti kemana Yesus berjalan, berkeliling bersama dengan para muridnya. Dan yang di sini disampaikan bahwa perempuan-perempuan ini melayani rombongan ini dengan kekayaan mereka. Jelas mereka itu kaya. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan-rombongan itu dengan kekayaan mereka. Jadi apa yang dibutuhkan dalam Yesus berjalan berkeliling kota dengan para rasulnya, mengajar, memberitakan Injil Kerajaan Allah, itu jelas membutuhkan biaya. Biaya perjalanan itu kalau zaman dulu yang mereka berjalan itu ya kemudian tentang haus, lapar, lelah ya. Jadi perlu istirahat, perlu minum, perlu makan. Nah ini yang bisa saya tangkap dalam bacaan Injil ini. Perempuan-perempuan itu melayani Yesus bersama para murid-muridnya. Ini yang menjadi permenungan kita. Sekarang coba pelayanan ini atau tindakan-tindakan dari para perempuan melayani ini, kita bayangkan bahwa sekarang ini kita yang harus melayani Yesus. Coba bayangkan bahwa kita yang juga harus melayani murid-murid Yesus. Apa yang harus kita jalankan? Apa yang harus kita kerjakan? Di dalam permenungan ini, saya sendiri terus terang tidak bisa membayangkan yang sepenuhnya ya, 100% benar apa yang dijalani oleh para perempuan-perempuan pada waktu itu. Tapi hanya gagasan, bayangan saya, mereka menggunakan kekayaan mereka. Kekayaan zaman dahulu, saya tidak tahu dengan kekayaan zaman sekarang.
kekayaan zaman dahulu yang bisa diberikan untuk membantu. Mungkin juga kita bisa dibayangkan lagi dengan bacaan yang pertama tadi, cara hidup jemaat pertama. Mereka bertekun, berkumpul bersama, memecah-mecahkan roti, membagi-bagikan, dan mereka menganggap barang miliknya itu bukan barang miliknya sendiri. Bahkan kisah para rasul itu kemudian mereka menjual barang-barang miliknya dan dibagi-bagikan kepada orang yang membutuhkan sesuai dengan kebutuhannya. Ini yang menjadi permenungan saya, karena saya itu kalau membaca kitab suci dan menemui ayat-ayat yang saya sendiri tidak sanggup untuk memecahkan, itu seolah-olah sebagai petualang yang tidak mampu menghadapi tantangan. Ya, misalnya saja petualang-petualang yang mendaki gunung. Nah, itu kalau jalannya naik terus, terjal, dan di atas kemudian ternyata dingin. Nah, itu kemudian yang saya tidak bisa membayangkan terus, apa ini yang harus saya kerjakan, apa yang harus saya lakukan. Nah, jadi kemudian ya cuma sampai di situ. Di sini juga kalau misalnya saya menemui hal-hal yang mereka menjual barang-barang miliknya dan kemudian dibagikan kepada orang-orang yang memerlukan sesuai dengan kebutuhan. Di sini perempuan-perempuan itu melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Di sini saya sampai di sini untuk merenungkan, tapi belum bisa mendalami sampai di mana saya harus bisa meniru bagaimana mereka perempuan-perempuan bisa melayani Yesus. Maka marilah kita hening sejenak untuk merenungkan. Kita sebagai murid-murid Yesus yang sudah dimeteraikan dengan pembaptisan, apa yang sudah kita jalankan, apa yang sudah kita kerjakan, kita melayani Yesus dan para murid-muridnya. Bapak, Ibu, dan pendoa sekalian, mungkin ini juga sebagai pendalaman kitab suci juga yang baru berakhir. Apabila nanti dari Bapak Ibu yang lebih senior dari saya bisa memberikan pencerahan sebetulnya apa yang dimaksud dengan mereka melayani Yesus dengan kekayaannya, mereka menjual harta miliknya dibagikan kepada orang-orang yang memerlukan sesuai dengan kebutuhannya, bisa kirimkan WA kepada saya. Bapak, Ibu, dan para pendoa sekalian, mari kita sejenak merenung, dan apabila Bapak Ibu nanti sudah bisa menemukan jawaban yang bisa dikirimkan kepada keluarga saya mengucapkan terima kasih. Kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan selamanya segala abad. Amin. Bapak, Ibu, dan para pendoa sekalian, marilah kita memperbaharui iman kepercayaan kita
dengan mendoakan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan antara kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita menghaturkan doa-doa kita sebagai ungkapan rasa syukur, terima kasih, permohonan kita sebagai umat Allah yang pada saat ini kita telah diberi keselamatan. Allah yang penuh dengan belas kasih, Engkau telah menyembuhkan dan membebaskan wanita-wanita yang sakit dan kerasukan roh-roh jahat. Sembuhkanlah juga kami yang sakit rohani, dan dengarkanlah permohonan umat-Mu. Kami berdoa untuk orang tua kami, ya Bapa, berikanlah kesehatan jasmani dan rohani, terlebih pada masa pandemi ini. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih karena teladan yang kami terima dari bacaan hari ini. Semoga kami mampu menjadi pengikut-pengikut yang setia pada masa sekarang ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Hiasilah keluarga ini dengan sikap lemah lembut serta ramah tamah kepada sesama dan hormat bakti kepada Allah, sehingga di dalam rumah ini orang dapat melihat pengalaman ajaran-Mu yang utama, yakni cinta kepada Allah dan kasih kepada sesama. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Jauhkanlah rumah ini dari salah paham, pertengkaran, perselisihan, ataupun iri dan dengki sesama manusia. Dampingilah keluarga ini bila sekali waktu mengalami kesusahan, dan jauhkanlah segala yang dapat mengucapkan ketentraman serta keutuhan keluarga kami. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas rahmat dan anugerah yang diberikan kepada keluarga kami. Terima kasih juga ya Tuhan atas anak-anak cucu kami yang sangat menyayangi orang tua. Semoga anak-anak kami selalu sehat dalam lindungan-Mu. Amin. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa, doa-doa yang sempat kami aturkan ke hadirat-Mu. Semoga semuanya ini menjadikan luhur dan mulia nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah doa-doa permohonan kita ini kita padukan dengan doa yang kita terima dari Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu,
datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, cinta-Mu kepada kami tanpa batas, hingga Engkau rela wafat di salib demi umat-Mu. Kami mohon bimbingan dan berkat-Mu, agar kami tahu balas budi. Semuanya ini kami mohon kepada-Mu, sebab Engkau Allah kami yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita hening sejenak untuk mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, para romo, bruder, suster, para pendoa sekalian, dengan demikian doa bersama kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita tutup dengan nyanyian.